Karena selama ini bangsa kita dipimpin oleh sosok-sosok yang hanya menjalankan roda pemerintahan ala kadarnya. Tidak pernah punya visi bagaimana menjadikan generasi muda kita ini menjadi generasi yang menguasai teknologi sekarang. Andaikan 20 tahun lalu pemimpin-pemimpin kita berpikir, atau zaman Orde Baru, pemimpin kita berpikir bagaimana menyiapkan generasi sekarang yang siap dengan kemajuan teknologi. Mungkin Pak SBY 10 tahun berkuasa tidak menyiapkan generasi kita. Soeharto 32 tahun berkuasa tidak menyiapkan generasi kita untuk menjadi generasi yang handal dalam teknologi. Lantas mengapa kita harus mempermasalahkan bahkan menilai negatif statement Mas Ganjar Pranowo? Bukankah itu baik untuk menyelesaikan masalah yang ada? Suhu politik semakin meningkat. Tensi politik kita naik tajam. Kita akan memasuki era di mana sebuah kebenaran dianggap sebuah kebohongan. Era di mana sebuah fakta bisa disulap menjadi fitnah. Di mana era juga sebuah fitnah dan kebohongan bisa disulap menjadi seolah-olah fakta dan menjadi kebenaran. Inilah perseteruan yang semakin keras dan semakin tajam. Dan ini jugalah yang dialami oleh Mas Ganjar Pranowo ketika berada di FISIP UI, mendapat pertanyaan dari seorang mahasiswa terkait dengan TKA Cina. Mas Ganjar kemudian menanggapi juga dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu kemudian digoreng, dibumbui, dimasak, direbus untuk menyudutkan Ganjar Pranowo seolah-olah meremehkan kemampuan sumber daya manusia kita. Banyak yang lupa bahwa kita memang adalah sebuah negara yang generasinya terlambat maju. Kita adalah sebuah negara yang terlambat menguasai teknologi. Karena selama ini bangsa kita dipimpin oleh sosok-sosok yang hanya menjalankan roda pemerintahan ala kadarnya. Tidak pernah punya visi bagaimana menjadikan generasi muda kita ini menjadi generasi yang menguasai teknologi sekarang. Andaikan 20 tahun lalu pemimpin-pemimpin kita berpikir, atau zaman Orde Baru, pemimpin kita berpikir bagaimana menyiapkan generasi sekarang yang siap dengan kemajuan teknologi. Tentu kita tidak harus berhadapan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Tentunya generasi kita menjadi generasi yang siap dan handal menguasai teknologi dan mampu melakukan banyak hal. Tapi faktanya, pemimpin-pemimpin masa lalu kita hanya sibuk dengan dirinya yang membuat generasi kita sekarang terlambat menguasai kemajuan teknologi. Dan disitulah Mas Ganjar Pranowo sebagai seorang calon presiden mengungkap fakta keterlambatan itu harus kita tuntaskan. Bukan direcehkan apalagi diremehkan. Semua profesi serendah apapun adalah mulia di negara ini. Mulai dari tukang batu, tukang apapun. Semua profesi, mau jurnalis, MC, semua adalah profesi yang mulia. Tetapi Mas Ganjar Pranowo punya impian tinggi. Seharusnya sosok-sosok yang handal dalam penguasaan ilmu pelajaran bisa bekerja lebih tinggi dan levelnya lebih bagus. Ini adalah visi seorang pemimpin yang seharusnya kita dukung. Sehingga generasi-generasi kita yang memiliki kemampuan intelijensi, kualitas dalam pendidikan, mampu bekerja di tempat-tempat yang jauh lebih tinggi stratanya. Bukan kita mau membeda-bedakan kelas pekerjaan, tetapi memang fakta adalah demikian. Semua pekerjaan profesi mulia. Dan inilah yang harus diselesaikan. Mas Ganjar Pranowo punya visi untuk menuntaskan keterlambatan kita menguasai teknologi. Mas Ganjar Pranowo punya visi untuk mengentaskan bagaimana kita terlambat memiliki generasi yang mampu mengendalikan teknologi. Sekarang kita hanya sebagai pengguna teknologi, belum kepada generasi yang mampu menciptakan, berkarya, dan menguasai. Semua kita masih menggunakan teknologi milik dan karya asing. Nah, disitulah titik poin yang disampaikan sebetulnya oleh Mas Ganjar Pranowo, bahwa kita ke depan akan menciptakan generasi-generasi yang mampu berkarya, menciptakan dan menguasai teknologi. Sehingga kancing baju saja kita tidak harus import dari Cina. Peniti saja kita tidak harus import dari luar. Kenapa sekarang kita masih import hal-hal kecil seperti itu? Karena pemimpin masa lalu kita, mungkin Pak SBY 10 tahun berkuasa tidak menyiapkan generasi kita. Soeharto 32 tahun berkuasa tidak menyiapkan generasi kita untuk menjadi generasi yang handal dalam teknologi. Lantas mengapa kita harus mempermasalahkan bahkan menilai negatif statement Mas Ganjar Pranowo? Bukankah itu baik untuk menyelesaikan masalah yang ada?
Siapa generasi kita sekarang yang menguasai teknologi? Siapa yang punya karya tentang teknologi? Siapa yang mampu sekarang? Kita harus jujur mengaku itu. Kita menjadi negara yang terlambat memiliki generasi yang handal dalam hal teknologi. Dan itu menjadi permasalahan yang akan diselesaikan oleh Ganjar Pranowo. Anak muda harusnya bangga dengan statement itu. Anak muda harusnya mendukung Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita tidak menjadi generasi yang hanya sibuk menggunakan dan menikmati dan menjadi pasar teknologi asing. Tetapi kita ke depan harus menjadi generasi yang disiapkan, mampu menciptakan, mampu mengkarya, dan mampu memiliki serta menguasai teknologi yang kemudian bangsa asing yang harus mengikuti kita. Pak Jokowi 10 tahun pemerintahannya telah mencoba meletakkan landasan-landasan kuat tentang ini. Maka berkali-kali juga Pak Jokowi menyatakan, pergantian kepemimpinan jangan sampai membawa kita kembali ke titik nol. Ini adalah estafet kepemimpinan, meneruskan yang sudah ada sehingga kita tidak menjadi setback dan kembali menjadi bangsa yang terlambat maju. Artinya apa? Pak Jokowi menitipkan pesan kepada calon penerusnya bahwa yang sudah dirintis sekarang harus dilanjutkan. Tinggal bagaimana kita melihat siapa yang pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Dua capres lain hanya bicara ngalor ngidul, hanya berjanji sesuatu yang tidak rasional, sementara Mas Ganjar berani mengungkap fakta bahwa memang kita sekarang terlambat memiliki generasi yang handal. Dan saya berharap teman-teman mahasiswa harus menyadari ini juga, bahwa kita memang hanya penikmat teknologi, belum pemilik dan pengkarya teknologi. Dan Mas Ganjar akan membuka pintu bagi Anda semua, generasi mahasiswa sekarang menjadi generasi yang kelak mampu berkarya menciptakan teknologi dan bangsa asing yang harus mengikuti kita. Sehingga statement Pak Ganjar tak sepatutnya dicemooh, tetapi kita harus prihatin bahwa fakta dibuka dan Mas Ganjar kemudian akan menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau masih ada yang goreng-goreng, sebaiknya berhenti, nanti takut gorengannya kecipratan minyak di muka. Jadi luka sendiri. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.